Halo Bro dimanapun kalian berada, terima kasih kalian masih nonton video penjelasan bab fungsi kuadrat. Terima kasih kalian sudah nonton yang bagian pertama, pertama ini, submateri pertama dan submateri yang kedua. Bagi kalian yang belum nonton, kalian wajib nonton dulu nih penjelasan submateri yang pertama dan yang kedua, biar kalian paham. Oke? Selanjutnya, kita bermain-main dengan fungsi kuadrat, rumus fungsi kuadrat. Ya. Yang bagian C, rumus fungsi kuadrat. Oke, rumus fungsi kuadrat. Apa saja sih rumus fungsi kuadrat? Sebenarnya teman-teman, rumus fungsi kuadrat itu ada 3. Cuma nanti yang bagian pertama itu ya bisa dipakai, bisa enggak sih, tergantung terserah kalian. Yang pertama adalah kalau diketahui 3 titik bebas. Bebas itu maksudnya apa Kak Cek? Bebas itu maksudnya ya terserah mau ada di mana, mau di sini kayak, mau di sebelah sini kayak, di sini kayak terserah, bebas banget ya, pokoknya bebas banget. Jadi secara rumus ya normal pakai Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Tapi kalian harus mencari siapa A, B, dan C-nya. Oke, dengan cara yang bebas juga atau dengan cara benar sih akhirnya cara SMA nih. Sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi harusnya kalian tidak gunakan ini. Gunakan konsep-konsep yang ada di submateri pertama. Oke? Terus next yang kedua adalah yang memotong sumbu X di 2 titik. Ada X1,0 dan X2,0. Secara alur gambarnya itu seperti ini. Ilustrasi gambarnya itu begini, ini sumbu X. Nah, ini ada titik X1 sama X2. Dan terus nanti pasti ada titik yang lain, terserah titik yang lain itu X, Y, titik yang lain itu terserah ada di mana. Oke, nah ini rumusnya nanti Y sama dengan A dalam kurung X min X1 kalikan X min X2. Yang perlu diingat-ingat adalah teman-teman, alur langkah-langkahnya adalah kalian cari nilai A-nya dulu. Nyari A-nya dulu. Kalau sudah ketemu A-nya, maka masukkan ke fungsi mula-mula. Sudah, itu aja sih langkah-langkahnya nanti. Oke, yang ketiga. Yang ketiga teman-teman, kalau diketahui titik puncak, jelas itu di gambar nanti akan kelihatan. Titik puncaknya diketahui enggak? Nah, maksudnya apa? Misalkan begini, ini ada titik puncaknya nih, X puncak, Y puncak. Jangan membayangkan yang aneh-aneh loh ya gambarnya. Oke, setelah ada titik puncaknya, pasti ada titik yang lain. Dan titik yang lain itu terserah ada di mana. Nah, ini rumusnya nanti, Y sama dengan A kali X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Dengan langkah yang sama seperti tadi, maka langkah pertama cari A-nya dulu. Dengan cara bagaimana Kak? Masukkan siapa saja yang sudah diketahui, XB dan YB-nya, terus X dan Y-nya. Oke, kalian masukkan saja. Nanti bakal ketemu nilai A-nya itu berapa. Oke, ini tadi 3 rumus fungsi kuadrat. Lah gimana Kak? Kak ya? Gimana Kak caranya kalau seandainya ada soal yang beneran nih? Oke, Kak Cek akan ambil contoh soalnya ya. Nah, ini soalnya, contoh soalnya nih. Ini ada fungsi kuadrat. Jadi ada fungsi kuadrat di sini. Terus kita akan mencari apa rumus fungsi kuadratnya. Ya, jadi fungsi kuadratnya itu apa? Jadi gambar grafiknya kita sudah tahu. Ya, caranya begini ya. Jadi yang diketahui di sini adalah ada X1 sama X2. Kemudian di sini ada titik yang lain yaitu X, Y. Maka langkah-langkahnya kita gunakan rumus yang kedua ini. Jadi Fx sama dengan A dalam kurung X min X1 kali X min X2. Fx itu adalah Y. Di Y sama X-nya ini kita ganti ini titik 0, min, ini kok min 15, harusnya positif 15 ya. Oke, jadi Y-nya diganti 15, kemudian A-nya tetap, X-nya diganti 0, X1-nya diganti min 5, jadi ini plus 5. Kemudian X2-nya ganti min 3, berarti 0 ditambah 3. Nah, maka akan dapat nilai A-nya nanti. Gimana Kak? Ini 5 dikalikan 3 jadi 15.
Oh, berarti 15A sama dengan 15. Ketemu A-nya 1. Nah, sekarang kalau sudah ketemu A-nya 1, kembalikan ke fungsi mula-mula. Y sama dengan y 1, X min X1, X min X2. Jadi A-nya langsung kita ganti 1. Lah, X2-nya kita ganti ini tadi, min 5 sama min 3. Jadi ini X plus 5 dan X plus 3. Berarti nanti kalau kita kalikan satu per satu, kiri dengan kiri jadi X kuadrat, kanan dengan kanan jadi plus 15, kemudian jauh dengan jauh, dekat dengan dekat, 3X dengan 5X jadi plus 8X. Nah, ini adalah fungsi kuadratnya. Wow, udah ya ternyata. Oke teman-teman, untuk soal-soal yang lain, nah kalian cek di web Primanesa, di situ nanti ada latihan soal, di situ akan banyak sekali soal-soal seperti ini. Jadi ada grafik ditanyakan fungsi kuadratnya, atau mungkin ada cerita ditanyakan fungsi kuadratnya. Itu kalian bisa lihat latihan soal atau mungkin uji mandiri atau mungkin juga drill soalnya. Oke? Terima kasih kalian sudah nonton video submateri yang ketiga. Untuk submateri yang keempat, jangan meninggalkan channel ini. Jadi kalian harus tonton terus penjelasan untuk submateri yang terakhir, hubungan antara garis dengan fungsi kuadrat. Oke? Terima kasih, salam sukses selalu buat kalian semuanya.